Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, my name is Herfi Indah Azhari. My name is Lia Sundari. We are from Sharia Banking 3B Exclusive. Now, we will presentation about passive sentence of simple future tense and Simple past tense. okay, check this out. Okay, I will presentation about simple future tense. What is simple future tense? Simple future tense is a form of the verb that expresses an action or state in the future. Simple future tense adalah sebuah bentuk kata kerja yang mengungkapkan tindakan atau keadaan di masa depan. Simple future tense that happens what hasn't happened yet and will happen later. Simple future tense umumnya menyatakan apa yang belum terjadi dan akan terjadi kemudian. Oke, saya akan membahas passive voice of simple future tense. Sebelumnya, kita harus mengetahui rumusnya terlebih dahulu. Rumus aktif dari simple future tense yaitu subject plus will plus verb 1 kata kerja bentuk pertama plus object. Dan rumus dalam bentuk pasif yaitu object plus will plus to be plus verb 3 atau kata kerja bentuk ketiga plus by plus subject. Dan setelah itu kita masuk dalam konsep subjek dan to be. Subjek ada I yaitu saya, you itu kamu, they itu mereka, we itu kami, she itu dia perempuan, he untuk dia laki-laki, it untuk benda, dan to be yaitu be. All of them subject using be. Dan there is time signal atau tanda waktu pada simple future tense, yaitu tonight, nanti malam, tomorrow, besok, next week, minggu depan, next month, bulan depan, etc. dan lain-lain. Oke, kita masuk ke contoh kalimat aktif become kalimat pasif. Example in kalimat aktif yaitu dia laki-laki akan membeli mobil besok. He will buy a car tomorrow. He itu sebagai subjek plus will plus buy yaitu kata kerja bentuk pertama atau verb 1, a car sebagai objek, dan tomorrow yaitu tanda waktu atau time signal. Dan di dalam kalimat passive voice yaitu kalimatnya dibalik. Yang tadinya dia laki-laki akan membeli mobil besok menjadi mobil akan dibeli oleh dia laki-laki besok. Di dalam kalimat pasif terdapat yang namanya perubahan, yaitu objek sebagai subjek plus will plus to be yaitu be plus both yaitu kata kerja bentuk ketiga atau verb 3 dari kata kerja by ya plus by plus him yaitu kata ganti dari he. Tomorrow, a car will be bought by him tomorrow. Nah, di sini terlihat perbedaannya di kalimat aktif dan kalimat pasif. Kalau di kalimat aktif, he itu sebagai subjek dan a car itu sebagai objek, tetapi di kalimat pasif, objek yang tadinya di kalimat aktif menjadi subjek di dalam kalimat pasif, dan juga subjek di dalam kalimat aktif menjadi objek di dalam kalimat pasif.
Simple past tense is a form of tense that describes an event that occurred at a specific time in the past. Artinya, simple past tense adalah suatu bentuk tense yang menggambarkan suatu kejadian yang terjadi pada satu spesifik waktu di masa lampau. Yes, kali ini kita bahas tentang passive voice simple past tense. Oke, saya jelaskan dalam bentuk kalimat. Kalimat aktif, rumusnya subjek plus verb to plus objek. Contohnya, dia mengirim uang kemarin. Jadi, she sent money yesterday. She itu subjek, send itu verb to dari mengirim, money itu objek, yesterday itu kata keterangan atau kemarin. Sedangkan kalimat pasif menggunakan rumus objek plus to be plus verb 3 plus by plus subject. Nah, di sini dia kalimatnya terbalik. Objek menjadi pertama, subjek menjadi terakhir. Jadi, uang dikirim oleh dia kemarin. Menjadi money was sent by her yesterday. Oke, di sini kita ada subjek, ada to be. Subjek itu ada I, he, she, it, dan they, you, we. Sedangkan to be-nya ada was dan were. Kalau subjeknya menggunakan I, he, she, it, to be, dia menggunakan to be was. Sedangkan kalau subjeknya menggunakan they, you, we, dia menggunakan to be were. Nah, kita kembali ke kalimat pasif. Money itu kan kata ganti benda, jadi dia menggunakan subjek it. Dia jadi menggunakan to be was. Jadi, money was sent itu verb 3 dari dikirim. Sent by her yesterday. By itu olehnya, her itu dia perempuan, yesterday kata keterangan. Jadi, kalimat pasif dari simple past tense itu money was sent by her yesterday. Oke, itu saja. Semoga bermanfaat dan dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.